lagi santai aja nih. Kipli mau ngomong sesuatu nih, penting. Sepertinya mau minta sesuatu lagi nih. Mau minta apa lagi? Waduh, bukan Pak. Kali ini serius. Besok subuh Kipli mau berangkat ke Jakarta. Hah? Mau ngapain kamu tiba-tiba ke Jakarta? Jangan ngaco kamu Kipli. Ongkos pakai apa? Mau jadi gelandangan kamu di sana? Jadi gini Pak. Kemarin pas liburan di pantai, Kipli kan kenal sama anak-anak agensi dari Jakarta. Nah, salah satu teman Kipli yang ada di sana ngajakin Kipli main ke Jakarta. Sekalian katanya mau dibantu lihat-lihat lowongan kerja di kantornya. Barangkali ada kerjaan yang cocok buat Kipli di ibu kota Pak. Di sana gajinya tinggi loh. Beneran kamu mau cari kerja? Kagak bohongin bapak kan? Biasanya kamu disuruh nyari loker di kecamatan sebelah aja, alasannya sakit perut. Beneran Pak, demi Allah. Kipli ngerasa udah saatnya keluar dari kampung. Biar pandangan Kipli lebih luas. Masa di pos ronda mulu? Terus ongkos pesawat sama hidup kamu di sana gimana? Tenang Pak, duit tabungan Kipli yang kemarin masih ada banyak banget. Cukup banget buat ongkos bolak-balik sama modal hidup sebulan di sana. Ya sudahlah, kalau niat kamu beneran mulia begitu, bapak izinkan. Jujur, bapak sedikit bangga juga. Akhirnya pikiran kamu udah mulai terbuka buat mikirin masa depan dan nyari kerja. Jaga diri baik-baik di kota orang. Jangan malu-maluin nama keluarga. Siap Pak, makasih banyak restunya. Kipli masuk kamar dulu ya, mau siap-siapin barang. Akhirnya, tunggu saya Azizah. Besok pagi sinyal hati kita nggak bakal ketutup jarak lagi. Saya masih heran sama si Kipli. Gila bener itu anak. Gara-gara cewek Jakarta itu otaknya langsung geser 180 derajat. Yah, itulah yang namanya kekuatan cinta San. Orang kalau kesemsem logikanya sering pindah ke dengkul. Saya cuman kepikiran dia di Jakarta nanti tidurnya di mana. Terus nyamperin Azizah gimana? Modal nekat doan mah bisa bonyok di ibu kota. Halah, kalian berdua ini kayak baru kenal Kipli aja. Kok gampang bener percaya sama omong kosongnya? Lah, maksud kamu gimana, Cil? Kan tadi kita lihat sendiri pakai mata kepala kita. Dia udah booking tiket pesawat di HP-nya. Yah, booking doang kan, belum tentu langsung berangkat, San. Kalaupun udah dibayar, palingan juga hangus itu besok pagi. Saya kurang yakin si Kipli beneran punya nyali buat berangkat sendirian ke Jakarta. Tapi tadi mukanya serius banget loh, Cil. Nggak kayak biasanya yang cengengesan. Topik, itu mah cuman emosi sesaat gara-gara diledek kita di kafe tadi. Gengsinya lagi naik ke ubun-ubun karena dibilang kaku sama Azizah. Kamu lihat aja besok pagi, begitu alarmnya bunyi, terus dia ngerasa dinginnya angin subuh, jiwanya pasti langsung ciut. Palingan dia berubah pikiran, narik selimut lagi, terus pura-pura amnesia kalau ditanya soal Jakarta. Tapi bener juga kata kamu, Cil. Kipli kan kalau tidur udah kayak simulasi orang meninggal. Susah bener dibangunin. Mana berani dia pagi-pagi buta berangkat ke bandar sendirian. Nah makanya saya berani taruhan nih. Besok jam 7 pagi pas kita nyamper ke rumahnya, kita bakal nemuin si Kipli masih ngorok di kasurnya sambil meluk guling bau jengkolnya itu. Ya udah, kita lihat aja besok pagi. Kalau Kipli beneran berangkat, berarti dia resmi jadi cowok paling nekat di kampung Dagelok. Tapi kalau dia nggak berangkat, siap-siap aja kita ledekin sampai 7 turunan di pos ronda. Bentar-bentar. Jakarta kan gede banget. Kalau saya sampai di sana, mau tidur di mana? Masa iya saya numpang di rumah Azizah? Yang ada malah digebukin warga, dikira maling. Gimana ya? Bener, si Fadil kan pernah tinggal di Jakarta. Tanya dia aja sekalian minta antar ke bandara. Jack, anak bujang saya si Kipli akhirnya sudah berubah pikiran. Dia mau merantau ke Jakarta juga. Kagak cengengesan lagi di pos ronda. Kamu doain ya, Jack, biar dia dapat kerjaan bagus di sana. Nanti kalau dia sukses, dia bisa belikan kamu pakaian yang paling mahal dari kota.
Astagfirullah Pak, ngapain pagi-pagi begini malah curhat sama ayam? Lah, daripada curhat sama kamu kagak pernah didengar. Udah rapi aja kamu, Kipli. Beneran jadi berangkat? Jadi dong Pak, ini Kipli mau pamit. Tapi Kipli mau ke rumah Fadil bentar, mau nanya-nanya soal tempat tinggal di sana, sekalian minta antar ke bandara. Kipli, dengerin bapak ya. Jakarta itu bukan kampung daglok. Di sana kotanya keras, isinya gedung-gedung tinggi, orangnya sibuk semua. Tapi ingat pepatah orang tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan belagu, tetap sopan, dan jangan pernah malu buat bertanya kalau kamu tersesat atau lagi buntu. Iya Pak, saya pamit ya Pak. Iya nak, pergi dengan berani, pulang dengan bukti. Jangan balik ke kampung sebelum kamu bawa hasil yang bikin bapakmu ini bisa pamer di depan Pak RT. Haha, paham? Paham Pak, Kipli janji bakal jaga diri dan gak bakal kecewain Bapak. Kipli berangkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kamu ya, jangan sampai ketinggalan pesawat. Fadil. Oi Fadil, udah bangun belum? Siapa sih teriak-teriak pagi begini? Kipli. Kamu ngapain bawa ransel segede gaban begini? Kamu digusur ya? Gusur pala kamu. Saya mau ke Jakarta Fadil. Pesawat saya jam 7 pagi. Saya kesini mau nanya info penting sama kamu. Hah? Kamu beneran mau ke Jakarta sendirian? Demi nyamperin si Aziza cewek agensi itu, saya kirain kamu cuman main-main pas nongkrong kemarin. Kamu beneran udah gila ya gara-gara cinta? Seorang Kipli gak pernah main-main kalau soal sinyal hati Fadil. Makanya buruan. Saya butuh info tempat tinggal yang strategis dan murah di sana. Kamu kan mentang anak rantau Jakarta. Yah, untung otak kamu masih jalan dikit buat nanya ke saya. Kalau kamu langsung ke Jakarta tanpa arah, bisa-bisa kamu tidur di emperan Monas. Nih, alamat sama nomor HP ibu kos tempat saya tinggal dulu di daerah Jakarta Barat. Kamarnya minimalis, AC-nya dingin, dan dekat kalau kamu mau naik transportasi umum kemana-mana. Pas kamu sampai di sana, bilang aja kamu temannya Fadil. Kamu pasti langsung dikasih diskon potongan harga. Wah, mantap bener kamu Fadil. Ini baru namanya teman seperjuangan. Satu lagi Fadil, kamu anterin saya ke bandara ya sekarang pakai motor kamu. Lah, kenapa nggak pakai motor kamu sendiri aja, Kipli? Kan tinggal digas. Yah, nggak mungkin lah motor saya ditaruh di parkiran bandara Fadil. Tarif inapnya bisa bikin kantong saya jebol. Bisa-bisa pas pulang harga parkirnya lebih mahal dari harga motornya. Mending motor saya dititip di rumah kamu aja dulu selama saya di Jakarta. Otak kamu kalau urusan duit pelit emang cepet encer ya. Ya udah, kuncinya kamu bawa atau tinggal di sini. Biar kamu aja yang pegang, jagain ya. Jangan dipakai buat bonceng janda kompleks sebelah. Sialan kamu. Ya udah, ayo, mumpung jalanan masih sepi, kita gas. Yaudah, ayo.